Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas kami yaitu pada PT Indomarko Prisma Tama pada mata kuliah perilaku keorganisasian dengan Bapak dosen pengampu kita yaitu Pak Roni Fadli, SE, MM, CHT. Untuk kelompok 5 terdiri dari Erik Setiawan, saya sendiri, Ferry Derianto, dan Saipul Amri. Di bab pertama yaitu pendahuluan, ada sejarah PT Indomarko Prisma Tama. Pada mulanya, Indomaret membentuk konsep penyelenggaraan gerai yang berlokasi di dekat hunian konsumen. Penyediaan berbagai kebutuhan pokok maupun kebutuhan sehari-hari, melayani masyarakat umum yang bersifat majemuk, serta memiliki luas toko sekitar 200 meter persegi. Seiring dengan perjalanan waktu dan kebutuhan pasar, Indomaret terus menambah gerai di berbagai kawasan perumahan, perkantoran, niaga, wisata, dan apartemen. Dalam hal ini terjadilah proses pembelajaran untuk mengoperasikan suatu jaringan retail yang berskala besar, lengkap dengan berbagai pengalaman yang kompleks dan bervariasi. Konsep bisnis waralaba Indomaret adalah yang pertama dan merupakan pelopor di bidang minimarket di Indonesia. Sambutan masyarakat ternyata sangat positif, terbukti dengan peningkatan jumlah waralaba Indomaret dari waktu ke waktu. Konsep bisnis waralaba perusahaan juga diakui oleh pemerintah melalui penghargaan yang diberikan kepada Indomaret selaku perusahaan waralaba unggul tahun 2003. Penghargaan semacam ini adalah yang pertama kali diberikan kepada perusahaan minimarket di Indonesia dan sampai saat ini hanya Indomaret yang menerimanya. Indomaret berkembang sangat pesat dengan jumlah gerai toko pada Oktober 2022, Indomaret telah memiliki 20.853 gerai. Semuanya tersebar di Jawa, Bali, Madura, Nusa Tenggara Barat, Sumatera, Batam, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sorong Papua. Gerai sebagian besar pasokan lebih dari 5.000 jenis produk. Kini keberadaan Indomaret makin diperkuat dengan kehadiran Indogrosir, anak perusahaan dengan konsep bisnis pusat pergolakan. Selanjutnya yaitu bidang PT Indomarko Prisma Tama. PT Indomarko Prisma Tama bergerak di bidang retail, di mana retail merupakan kegiatan pemasaran yang memenuhi kebutuhan perorangan, keluarga, rumah tangga, di mana mereka merupakan konsumen akhir. Tidak hanya bergerak di bidang retail, Indomaret Group harus terus mengembangkan bisnisnya dengan memiliki segmen bisnis lainnya seperti retail, grosir, e-commerce, pusat perbelanjaan, F&B, roti, IT konsultan, e-wallet, dan ekspedisi. Selanjutnya yaitu tujuan dari penulisan. Tujuan penulisan dalam bentuk umum, penulisan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan masyarakat secara lebih mendalam lagi terhadap PT Indomarko Prisma Tama yang merupakan salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia. Untuk tujuan dalam bentuk akademik, yaitu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perusahaan, untuk mengetahui bagaimana budaya dalam PT Indomarko Prisma Tama, untuk mengetahui bagaimana tugas karyawan PT Indomarko Prisma Tama, dan untuk mengetahui bagaimana pencapaian karyawan PT Indomarko Prisma Tama. Selanjutnya masuk ke bab 2 yaitu pembahasan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan pasal 1 huruf B, pengertian perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berpendudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Menurut Berman, retail merupakan aktivitas bisnis yang melibatkan penjualan barang dan jasa kepada konsumen akhir. Retailing merupakan aktivitas akhir dan tahapan yang membutuhkan penghubung untuk menyampaikan produk, barang, dan jasa ke konsumen akhir. Jadi perusahaan retail adalah suatu organisasi bisnis yang mendistribusikan barang dengan cara menjual barang dan jasa dari produsen ke konsumen akhir. Selanjutnya ada budaya perusahaan. Saya serahkan kepada Ferry. Ya, next itu ada budaya perusahaan. Nah, dalam budaya perusahaan ini proses pendirian dan pengembangannya Indomaret merupakan hal-hal sebagai berikut. Untuk yang pertama itu ada visi perusahaan. Visi perusahaan yaitu aset nasional dalam bentuk jaringan retail waralaba yang unggul dalam persaingan global. Yang kedua itu ada moto perusahaan. Moto perusahaannya itu mudah dan hemat. Untuk yang ketiga itu ada budaya perusahaan.
Budaya perusahaannya itu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan, kerja sama kelompok, kemajuan melalui inovasi yang ekonomis, serta mengutamakan kepuasan konsumen. Yang keempat itu ada esensi. Esensi itu pendekatan dengan senyuman yang tulus untuk membangun hidup yang lebih baik. Yang selanjutnya itu ada standar operasional prosedur atau SOP. Yang pertama itu ada SOP buka toko, yang kedua ada SOP penerimaan barang, yang ketiga ada SOP stock of name, yang keempat ada SOP kebersihan toko, yang kelima ada SOP layanan customer, yang keenam ada SOP kasir toko, yang ketujuh ada SOP penjualan, dan yang terakhir itu ada SOP tutup toko. Untuk KPI-nya sendiri itu dalam PT Indomaret Prisma Tama, khususnya bagi yang bekerja di bagian operasional toko, berupa target penjualan produk promosi, target penjualan buah dan telur, target penjualan roti, target penjualan produk khusus, target penjualan bulanan, dan nilai turnover karyawan. Untuk gaya komunikasinya sendiri itu ada gaya komunikasi ke bawahan dalam penyampaian instruksi, pengarahan, pengontrolan kepada anak buah, di mana penyampaian informasi tersebut dilakukan dari atasan ke bawahan sesuai dengan struktur di organisasi, misalnya komunikasi tentang target KPI, pengadaan event toko. Untuk gaya komunikasi selanjutnya ada gaya komunikasi ke atasan, penyampaian informasi dari bawahan ke atasan. Biasanya hal ini terjadi pada saat karyawan ingin menyampaikan usulan, ide, keluhan, panduan, laporan. Apa yang disampaikan oleh para bawahan menjadi sebuah informasi yang penting guna pengambilan kita sebagai atasan. Namun, para atasan perlu memvalidasi kembali tentunya pencatatan data bisa menjadi bahan perbandingannya. Untuk gaya komunikasi selanjutnya ada gaya komunikasi diagonal. Untuk gaya komunikasi diagonal pada PT Indomaret Prisma Tama, khususnya pada bagian operasional toko, banyak ditemukan pada saat ada kesalahan dalam transaksi penjualan seperti pulsa yang tidak masuk, kesalahan pengisian emoni, serta pengiriman retur, dan kesalahan pengiriman jumlah barang, di mana pada saat ini akan mengharuskan kita menghubungi departemen yang berbeda guna mempercepat penyebaran informasi dan penyelesaian masalah. Untuk selanjutnya itu ada tugas karyawan PT Indomarko. Untuk strukturnya kita bisa lihat di sini. Untuk struktur PT organisasi PT Indomarko Prisma Tama terdiri dari yang pertama itu ada branch manager atau BM, yang kedua ada deputy branch manager atau DBM, yang ketiga itu ada manajer yang bertanggung jawab terhadap masing-masing departemen di bawah pengawasannya. Selanjutnya itu ada supervisor. Supervisor itu bertanggung jawab memonitoring sebuah rekap dan laporan di setiap divisi atau departemen yang membawahi serta mengontrol kinerja divisi serta membuat laporan kinerja divisi. Yang ketiga itu ada officer. Officer itu yaitu staf masing-masing divisi yang dibawahi oleh supervisor dan bertanggung jawab kepada sepenuhnya supervisor setiap divisi atau departemen yang membawahi. Yang keempat itu ada cek, yaitu staf yang membantu officer dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Selanjutnya itu ada area manager, yaitu bagian yang bertanggung jawab atas menjalankan operasi toko. Yang kedua itu ada distribusi cancel manager, yaitu manajer yang bertanggung jawab terhadap sistem distribusi. Yang selanjutnya itu ada finance regular manager, yaitu bertanggung jawab dalam hal keluar masuk uang atas toko yang dimiliki PT Indomaret Prisma Tama itu sendiri. Yang selanjutnya ada finance franchise manager, yaitu bertanggung jawab dalam hal keluar masuk uang atas toko yang pengelolaannya dengan sistem franchise. Yang selanjutnya ada location manager, yaitu mencari lokasi yang strategis untuk membuka toko-toko baru. Yang selanjutnya ada accounting and regular manager, yaitu bertanggung jawab dalam hal penyusun laporan keuangan dan menyusun laporan pajak untuk toko PT Indomaret Prisma Tama itu sendiri. Selanjutnya itu ada accounting and franchise manager, yaitu bertanggung jawab dalam hal menyusun laporan keuangan dan menyusun laporan pajak untuk toko PT Indomaret Prisma Tama yang pengelolaannya sistem franchise atau waralaba. Selanjutnya itu ada EDV and BIC manager, yaitu bertanggung jawab terhadap elektronik dalam hal mengantri semua dalam data proses data tersebut. Yang selanjutnya itu ada deployment manager, yaitu bagian yang bertanggung jawab dalam hal promosi toko. Yang selanjutnya itu ada project manager, yaitu bagian yang bertanggung jawab dalam hal pengembangan toko
dan inovasi toko. Selanjutnya ada struktur organisasi bagian toko. Yang pertama ada kepala toko yang bertugas sebagai mengkoordinir semua aktivitas toko di dalam memberikan pelayanan kepada semua pelanggan yang diarahkan untuk memenuhi kepuasan pelanggan dan meningkatkan jumlah pelanggan toko. Kemudian mengkoordinir dan mengelola bawahan sesuai dengan budaya perusahaan. Kemudian berkoordinir atau berhubungan dengan area koordinator atau departemen lain sehubung dengan adanya masalah atau program-program tertentu yang berkaitan dengan toko. Selanjutnya melakukan evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas operasional sehari-hari. Selanjutnya ada asisten kepala toko, bertugas sebagai mengkoordinir dan menjalankan semua kegiatan operasional, membuat RRAK toko di setiap bulan, membuat jadwal kerja bulanan, mengkoordinir semua aktivitas toko di dalam memberikan pelayanan kepada semua pelanggan dan meningkatkan jumlah pelanggan di toko, mengkoordinir dan mengelola bawahan dengan budaya perusahaan, berkoordinir atau berhubungan dengan area koordinator atau departemen lain sehubung dengan adanya masalah atau program-program tertentu yang berkaitan dengan toko, melakukan evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas operasional sehari-hari, melapor atau meminta persetujuan kepada kepala toko mengenai keputusan yang berhubungan dengan toko. Selanjutnya ada merchandiser, bertugas mengkoordinir permintaan barang dagangan dari distribution center, mengkoordinir pengeluaran atau retur barang dari toko ke distribution center, mengkoordinir penataan barang dagangan baik di rak penjualan ataupun di gudang, mengkoordinir dan memastikan sarana promosi terpasang sesuai petunjuk, menjaga dan merawat sarana promosi tersebut, menggantikan kepala toko atau asisten kepala toko apabila sedang libur. Selanjutnya ada kasir dan pramuniaga, bertugas memberikan pelayanan kepada pelanggan, melaksanakan kebersihan, mempersiapkan sarana kerja yang diperlukan, melakukan pengawasan dan pencegahan barang hilang, menerima penitipan barang, melakukan proses transaksi penjualan langsung, pemajangan barang atau display, persiapan retur barang, informasi dan penawaran program promosi, pencetakan barang, stok opnam, penyebaran leaflet. Tambahan untuk pramuniaga bertugas informasi barang kosong kepada merchandiser, kepala toko atau asisten kepala toko. Selanjutnya ada pencapaian karyawan pada PT Indomarko Prismatama. Yang pertama adalah achievement. Jadi setiap periode promosi, head office akan memberikan target kepada masing-masing toko di seluruh Indonesia dan akan memberikan reward atau bonus berupa uang kepada toko yang telah ditentukan. Perusahaan juga akan memberikan reward kepada toko atau dengan pencapaian KPI yang baik. Selanjutnya ada absensi. Absensi berguna untuk menandai waktu kedatangan dan pulang karyawan, di mana karyawan wajib melakukan presensi dengan fingerprint. Dengan ini bisa diketahui siapa yang datang tepat waktu, terlambat, pulang lebih cepat, hingga mangkir. Karyawan yang memiliki kedisiplinan dalam presensi yang baik tentu lebih cepat mendapatkan promosi jabatan. Selanjutnya ada kedisiplinan. Setiap dimulainya shift para pemegang shift, baik kepala toko, asisten kepala toko, dan merchandiser, bertugas untuk saling mengecek kedisiplinan pakaian dan atribut sesuai SOP. Selain itu, supervisor juga 2 kali dalam seminggu akan mengecek semua kedisiplinan personil toko, atau apakah semua yang dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku. Karyawan yang memiliki kedisiplinan sesuai dengan SOP tentu lebih cepat mendapatkan promosi jabatan. Kemudian di sini ada kesimpulan. Jadi perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berpendudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. PT Indomarko Prismatama merupakan salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia dengan jumlah gerai toko pada Oktober 2022. Indomaret memiliki 2.853 gerai toko yang tersebar di Jawa, Bali, Madura, Nusa Tenggara Barat, Sumatera, Batam, Kalimantan, Sulawesi, Maluku,
dan Sorong sampai Papua. Budaya yang dijalankan oleh PT Indomaret Prisma Tama yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan, kerjasama kelompok, kemajuan melalui inovasi yang ekonomis, serta mengutamakan kepuasan konsumen dengan esensi pendekatan dengan senyuman yang tulus untuk membangun hidup lebih baik. Tugas karyawan pada PT Indomaret Prisma Tama sangat terstruktur dari top level manajemen sampai low level manajemen dan dari berbagai divisi manajemen. Pencapaian karyawan pada PT Indomaret Prisma Tama meliputi achievement berupa bonus jika mencapai target penjualan produk promosi dan toko yang memiliki pencapaian KPI yang baik. Selain itu, kedisiplinan dan absensi yang baik juga menjadi salah satu cara agar cepat mendapatkan promosi jabatan. Kemudian, saran tulisan ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan akses yang penulis miliki. Untuk kedepannya, mungkin perlu ditingkatkan terutama dalam kelengkapan data, misalnya pada bagian tugas karyawan yang hanya memuat tugas dari karyawan bagian area atau toko Indomaret saja. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.